Kita akan memulai persekutuan doa kita pada siang hari ini. Sambil kita menunggu teman-teman kita untuk bisa hadir, mari kita mulai persekutuan ini dengan meneduhkan hati kita untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi, Bapa kami yang kami kasihi, terima kasih Bapa untuk kesempatan di siang hari ini. Kami di kantor kami, tempat ini Tuhan, boleh mengadakan ibadah persekutuan doa. Ya Bapa, sertai kami semuanya, terlebih teman-teman kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, mereka bisa tiba dengan sukacita kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk kami semuanya, para petugas, mampukanlah kami Tuhan, untuk kami bisa menghadirkan sukacita di tempat ini. Kami juga bisa mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kami rindu Allah Roh Kudus bisa menjamah kami, mencelikkan hati kami, mata kami untuk lebih terbuka akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita. Allah Roh Kudus, kami rindu Tuhan. Datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak urapan, dengan minyak yang baru, urapiku penuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kita mau katakan sekali lagi, datanglah. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saya undang kita semuanya bagi berdiri. Kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapi kami, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Katakan, satu yang ku rindu,
Roh Kudus tercurah di tempat
Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Sarung bebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasa, nyata kuasanya. Mari beri tepuk tangan ke Tuhan. Saya persilakan kita duduk. Silakan duduk. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Penuhi kami, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati, ubah hatiku, celikanku, jamalah, jamalah, ku rindu hadirat. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan sanjungku. Kau mulia, mulia bagimu. Sembah kudusku, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagi Tuhan, bagimu Tuhan. Kita bawa hidup kita, hati kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Membawa hati, inilah Tuhan, ingat Engkau di hidup, Yesusku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Saya undang kita untuk berdiri. Saya undang kita. Ku mengawal
membawa hatiku Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Engkau terindah, selamanya ku membawa hidupku Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahan untuk Yesusku, untuk Yesusku yang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Shalom. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Sudah makan siang? Belum. Demi Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya sungguh-sungguh gitu ya, tidak mau makan siang terlebih dahulu gitu ya. Karena tahu mungkin Bapak Ibu sekalian juga belum makan siang gitu ya. Maka biar kita kemudian satu hati, satu pikiran, satu perasaan, yaitu apa? Lapar. Pada siang hari ini, perkenankanlah saya, Romo Ardi. Saya asalnya dari Wates, Kulon Progo. Ada yang tahu? Yogyakarta gitu ya. Dan demi Bapak Ibu sekalian gitu ya, saya kemudian hadir di tempat ini. Pastinya bukan dengan kemudian terbang dan kemudian sampai di tempat ini ya, karena saya menjadi imam di Gereja Santo Martinus Margahayu dan juga menjalani dinas di Lanut Suleman. Maka pada kesempatan kali ini sungguh menjadi ungkapan syukur bagi saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, pada siang hari ini dari panitia mengajak saya untuk merenungkan sebuah tema Divine Guidance. Saya menerjemahkan karena flyernya itu merpati putih ya. Ya itulah peran dari karya dari Allah dan terlebih Roh Kudus yang kemudian mendayai kita, menuntun kita. Dialah tuntunan ilahi dalam perjalanan hidup kita. Dan jujur saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya juga heran. Tadi pagi jam 8, entah kenapa tiba-tiba ada merpati putih. Sungguh gitu ya. Entah apa yang kemudian Tuhan ingin sampaikan kepada saya gitu. Tetapi saya sangat bersyukur kepada Bapak Ibu sekalian karena boleh mengajak saya pribadi untuk merenungkan karya Roh Kudus dalam hidup saya minimal. Dan semoga ini juga dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Merenungkan tema ini, ada banyak hal yang kemudian muncul dalam benak saya. Siapakah penuntun ilahi kita? Dan itu sangat jelas, yaitu Yesus Kristus, Sang Junjungan kita. Dialah penuntun kita, dialah yang senantiasa menuntun kita semua. Dan pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang perlu dituntun? Ya pasti kita semua, pribadi-pribadi, anak-anak Allah yang
tidak luput dari yang namanya kerapuhan dan juga dosa. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam benak saya adalah, kapan kita membutuhkan tuntunan itu? Saya membayangkan kapan kita membutuhkan tuntunan. Kalau saya bayangkan pengalaman pribadi saya, ya ketika saya melakukan perjalanan, terlebih di tempat ini, tadi saya tidak tahu ini adalah kali pertama saya ke tempat ini, maka saya membutuhkan tuntunan. Pastinya bukan tuntunan Roh Kudus, Allah tuntun saya sampai ke tempat ini. Ya dalam doa pastinya iya. Tetapi secara realita adalah Google Map, gitu ya, yang menuntun saya sampai ke tempat ini. Kapan kita membutuhkan tuntunan? Yaitu ketika kita melakukan perjalanan, kalau boleh saya maknai. Dan kapan kemudian kita tidak membutuhkan tuntunan? Ya mungkin ketika kita tidak melakukan perjalanan. Dan kalau kemudian saya maknai, yaitu ketika kita mandek. Mandek itu bahasa Indonesianya apa ya? Berhenti. Kita stuck, tidak bergerak. Dan mungkin itulah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika aneka macam permasalahan hadir, kita stuck, berhenti, tidak tahu harus berjalan kemana. Dan saya kira di saat itulah kita membutuhkan yang namanya tuntunan. Ada seorang filsuf dari Jerman namanya Friedrich Nietzsche. Ia menyampaikan suatu kritik kepada umat, kepada masyarakat, yaitu soal nihilisme. Ketika seseorang merasa diri tidak membutuhkan tuntunan dan kemudian merasa dalam hidupnya ya sudah begini saja, tidak perlu adanya suatu tradisi, tidak perlu ada yang namanya aneka macam kegiatan ibadah, persekutuan. Yang penting saya beriman kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam tulisannya itu mengatakan Tuhan telah mati. Maka tidak perlu adanya yang namanya Tuhan. Tidak perlu bersekutu, tidak perlu berdoa, menyampaikan pujian. Jangan sampai kita mengalami hal itu. Dan salah satu gambaran yang sangat sederhana boleh kita lihat, kalau kita malas atau tidak mau bersekutu, tidak mau berdoa, bisa jadi kita dalam posisi ini, yaitu stuck, mengalami aneka macam kehampaan. Dan disitulah sejatinya kita perlu memohon tuntunan yang ilahi. Dan seperti yang ingin kita renungkan pada hari ini, saya tadi menyampaikan bahwasanya tuntunan ilahi itu dibutuhkan ketika kita melakukan peziarahan atau perjalanan. Bapak Ibu sekalian tahu ya istilah ziarah. Saya mengambil kutipan dari KBBI ya, yaitu kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia. Dan kemudian kalau kita menggunakan kacamata rohani, inilah sejatinya perjalanan hidup kita yang senantiasa kita arahkan kepada kehidupan kekal. Kita boleh belajar dari beberapa tokoh dalam kitab suci. Yang saya ingin tampilkan, melakukan peziarahan bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan iman. Dan saya memaknainya sebagai peziarahan iman. Kita lihat di situ ada gambar Abram dan juga istrinya. Kita tahu kisah dalam Kejadian bagaimana mereka diminta untuk pergi dari kampung halamannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram dan beserta dengan hewan-hewan peliharaannya melakukan perjalanan. Bukan hanya perjalanan fisik, tetapi peziarahan iman, karena ia dituntun oleh Roh Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian tahu ini kisah apa yang ada di foto ini?
Bisa menebak? Musa. Mungkin yang Romo itu ada tulisannya Romo gitu ya, di bawahnya Romo. Jadi tahu gitu ya. Ini adalah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Lagi-lagi kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita sebagai umat beriman hendaknya juga melakukan perjalanan, atau saya maknai sebagai peziarahan iman. Dan lagi-lagi Musa bukanlah orang yang kemudian melakukan tugas atau perjalanan tanpa perintah dari Allah. Dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lagi-lagi kita ditatapkan akan bagaimana firman Tuhan menceritakan perjalanan umat beriman. Ini tokohnya siapa? Bisa dibaca mungkin ya. Andreas. Dan ada sebuah kisah di Injil Yohanes bagaimana Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada Andreas dan salah satu murid yang lain agar kemudian lihatlah sang anak domba Allah. Dan yang menarik adalah Andreas dan juga salah satu murid itu kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka melakukan perjalanan tinggal bersama Tuhan Yesus. Semoga inilah yang menjadi semangat hidup kita. Kita dengan aneka macam tugas, dengan aneka macam divisinya masing-masing. Mungkin kalau kita tidak maknai, ini hanyalah sebuah rutinitas. Tetapi kalau kita boleh memaknai, inilah peziarahan iman. Saya sendiri sebagai orang kampung ya, orang Wates, ya SD di kampung gitu ya. Lalu SMP juga ya masih kampung lah gitu ya. Tetapi kemudian ketika teman saya mengajak masuk ke seminari, tempat pendidikan imam, saya malah jadi melalang buana ini. Waktu itu pendidikan di Mertoyudan, Magelang, kemudian di Semarang, di Jangli, kemudian pendidikan lagi di Jogja, di Kendungan. Dan setelah menjadi imam, saya berkarya di Bantul, membantu juga karya pelayanan di Semarang, lalu di Magelang. Lalu karena tugas kedinasan, saya kemudian ke Bogor, ke Jakarta, dan kemudian tahun 2023 saya ke Bandung. Kalau tidak saya maknai, ini hanyalah suatu perjalanan biasa. Tetapi saya mencoba memaknainya, ini adalah perjalanan iman, di mana Tuhan sedang membentuk saya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian jauh dalam mempunyai pengalaman ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang asli Jogja juga? Gak ada ya. Semarang ada? Wah, tidak ada teman sekampung halaman saya berarti ini ya. Bandung semua nih orangnya ya. Pastinya Bapak Ibu sekalian laki-laki mempunyai pengalaman. Dan marilah kita memaknai hidup ini sebagai suatu perjalanan, peziarahan bersama Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Injil Matius, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Maka kalau kita ingin memaknai hidup ini sebagai peziarahan hidup, marilah kita senantiasa mau menyangkal diri, aneka macam keegoisan, kenyamanan diri kita, memikul salib kita, tanggung jawab, beban yang Tuhan berikan kepada kita, dan pastinya dengan setia mengikutinya. Tadi saya menyampaikan, siapa tuntunan hidup kita? Ya Yesus. Dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kalau saya sederhanakan perjalanan hidup beriman kita ini sejatinya ya sudah dibantu dengan sangat jelas kepada Tuhan oleh Tuhan Yesus.
bagaimana Ia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ia bukan hanya penunjuk jalan, tetapi Dialah jalan sendiri, jalan itu sendiri. Maka kalau kita bertekun di dalam aneka macam pergulatan kita di dalam Tuhan, kita sejatinya berada di dalam jalan yang benar. Bahkan kalau saya bisa memaknai sampai ini, Via Crucis, jalan salib. Luar biasa kalau kita bisa memaknai suatu penderitaan itu sebagai jalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus adalah kebenaran, karena segala ucapan dan tindakan dan janji Allah digenapi secara sempurna lewat pribadi Tuhan Yesus. Dan Ia adalah hidup. Karena kalau kita beriman kepadanya, kita sungguh mencapai pada kebahagiaan kekal yang dijanjikannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah buku dengan judul De Imitatione Christi. Kalau dibahasakan Indonesia itu kurang lebih menjadi mengikuti jejak Kristus. Hidup beriman adalah hidup mengikuti jejak Kristus. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itulah yang menjadi hal-hal yang menjadi penuntun hidup kita. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengampuni orang lain berapa kali? 70 bagi 7 70 kali 7 gitu. Atau dalam arti yang lebih dalam, tidak terbatas. Kalau Tuhan sudah mengajarkan itu kepada para murid pada waktu itu, maka ya marilah kita wujudkan itu. Kalau Tuhan Yesus bersabda, jika engkau diminta berjalan menemani 1 mil, temanilah berapa mil? 2 mil. Maka marilah ketika teman kita membutuhkan bantuan kepada kita, kita pun juga mengupayakan yang terbaik untuknya. Ketika pipi kiri kita ditampar, maka berikanlah pipi kanannya, gitu ya, dibalas gitu ya. Berikanlah pipi kananmu, gitu ya. Semoga kita tidak mempunyai sikap dendam seperti yang Tuhan juga berikan kepada kita semua. Maka sederhananya ingin saya sampaikan, hidup ini adalah suatu perjalanan di Imitatione Christi, mengikuti jejak Kristus. Dan kita tidak akan pernah bisa mengikuti jejak Kristus kalau kita tidak memperdalam kitab suci, membaca atau mendengarkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, tuntunan ilahi kita adalah Allah sendiri, yang juga kita kenal dalam pribadi Roh Kudus. Maka dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu dijelaskan bagaimana kita adalah anak Allah, yaitu ketika kita mau dituntun oleh Roh Allah sendiri. Maka kalau kita berbuat tidak mencerminkan Allah sendiri, maka sejatinya kita bukanlah anak Allah. Ada seorang biarawan namanya Ignatius dari Loyola. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar. Ia membuat buku itu terkait discernment. Kalau dalam bahasa Indonesia kemudian membedakan roh baik dan juga roh jahat. Sebagai anak Allah, kita hendaknya mempunyai keutamaan untuk hidup di dalam roh ini. Maka Ignatius Loyola mengajak, minimal bagi saya, kalau saya ingin hidup di dalam roh, inilah upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah marilah kita mengenali tanda Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus? Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Roh Kudus itu bisa kita kenali dari buahnya. Maka di sini bisa kita lihat ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah-buah dari karya roh.
Kalau Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini masih penuh dengan duka cita, murung gitu ya, tidak damai hidupnya, tidak sabaran, tidak bermurah hati, mungkin Roh Kudus kemudian belum menjadi pilihan hidup kita. Maka Rasul Santo Ignatius menyampaikan bahwasanya ketika kita hidup di dalam roh, kita akan mengalami ini, spiritual consolation, konsolasi rohani, kebahagiaan rohani. Dan itu bisa dilihat dari ada kedamaian, ada semangat untuk mengasihi, ambil bagian dalam karya pelayanan, lalu juga muncul keteguhan iman, harapan. Saya pernah menjalankan ada event gitu ya. Saya tidak tahu harus berbuat apa karena suatu permasalahan gitu ya. Karena berhadapan dengan, ya tahu sendiri, tidak semua orang kemudian itu bisa diajak kerjasama gitu. Tetapi ketika saya sharing kepada salah satu orang, aman Romo, bisa Romo, saya nggak tahu cara orang ini akan mengatasi suatu permasalahan itu seperti apa. Tetapi dengan kata-kata bisa Romo, saya bantu Romo. Ini adalah orang, menurut saya, orang yang penuh dengan Roh Kudus, memberikan pengharapan, bahkan juga memberikan penghiburan bagi orang-orang di sekitarnya. Maka kalau Bapak Ibu sekalian berjumpa dengan orang yang sedang gelisah, mungkin kecewa, mungkin juga tidak tahu harus berbuat apa-apa, itu jangan kemudian malah menuntunnya ke jurang yang lebih dalam gitu. Wah, salahmu itu, salah dia itu. Itu adalah orang-orang, menurut saya, orang yang tidak disertai oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dalam Roh Kudus adalah senantiasa memberikan pengharapan kepada orang lain. Ignatius dari Loyola juga mengajak kita semua untuk waspada akan roh jahat. Ada roh baik, roh jahat. Hidup oleh roh ini membawa kita pada desolasi rohani, kekeringan rohani. Dan apa tanda-tandanya? Itu adalah kegelisahan. Aduh, ini kok sudah memasuki akhir bulan ini ya. Nanti mau jajan apa nih? Gak bisa shopping ini gitu ya. Kecemasan. Aduh, nanti kalau saya dipanggil Tuhan gimana ini? Saya masih berbuat banyak dosa ini. Kalau kita masih mempunyai kegelisahan, kecemasan, kita perlu kemudian merefleksikan diri. Jangan-jangan kita sedang dalam kuasa dari roh jahat. Maka secara sederhana digambarkan, ketika hati kita tawar, ada yang sedih, kita tawar, maksudnya tidak merasa iba, kita malas berdoa, kita penuh dengan ketakutan. Inilah tanda-tanda bagaimana kita dituntun oleh roh jahat. Dan ketika kita kemudian tertarik pada aneka macam hal duniawi, hanya mencari kesenangan diri, kesombongan atau materi, inilah tanda-tanda yang nampak bagaimana kita akan sampai pada kekeringan rohani. Maka kita ketika mengalami kekeringan rohani ini, itu diminta untuk tidak berbuat atau memutuskan sesuatu. Maka kalau ada saya berhadapan dengan pasangan suami istri yang bertengkar berat gitu ya, dan kemudian masih bertengkar lalu ingin memutuskan untuk berpisah gitu ya, maka saya senantiasa menyarankan hal ini, jangan membuat keputusan terlebih dahulu. Ketika kemudian kalian berdua itu ternyata masih pada kekeringan rohani, tidak berangkat ke gereja, tidak mau berdoa dan lain sebagainya. Ketika kita belajar menyadari karya Roh Kudus dan kemudian mewaspadai roh jahat tadi, kita juga diajak untuk memeriksa diri. Ada istilah yang dipakai yaitu eksamen.
Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah biasa di keseharian, bagaimana dalam setiap harinya kita diajak untuk meneliti batin kita, membuat refleksi, membuat catatan harian. Itu adalah sarana untuk membantu kita menemukan atau gerak-gerak dari roh Allah sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di aneka macam kesibukan, sempatkanlah waktu sendiri, hening, berdoa, memeriksa batin. Bisa malam hari, bisa tengah hari, siang hari, dan kapanpun itu ketika Bapak Ibu sekalian mempunyai kesempatan. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita sungguh tadi hidup di dalam roh, kita mewaspadai roh jahat sendiri, dan kita mau senantiasa memeriksa batin, kita sungguh akan berjumpa dengan tuntunan ilahi kita, Allah yang senantiasa menyertai, melindungi kita. Dan marilah kita hayati hidup ini sebagai suatu perjalanan iman, yang mana Roh Kudus sendirilah yang menuntun kita semua. Kita hening sejenak, kita resapkan apa yang telah kita terima, dan senantiasa memohon berkat dari Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Bro Wardi menyampaikan firman-Nya. Saya mewakili Persekutuan Doa PT Mutu Gambar Jaya mengucapkan terima kasih, dan semoga perjalanan iman kita selalu dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Amin ya. Kita akan angkat satu persembahan. Sebelum persembahan kita mau doa dulu. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat dan penuntun hidup kami. Pada saat ini kami ingin bersyukur atas segala berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Engkau begitu baik. Engkau menuntun selalu di jalan yang benar melalui Roh Kudus yang Engkau berikan di dalam hati kami. Saat ini kami ingin bersyukur pula karena penyertaan Roh Kudus-Mu itu telah membuat ibadah ini dapat terlaksana dengan baik, dan semoga kasih karunia-Mu senantiasa menetap melalui firman yang telah kami dengarkan. Saat ini pula kami ingin bersyukur kepada-Mu dengan memberikan persembahan yang tulus dari hati kami. Semoga Engkau berkenan menerimanya. Kita angkat pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Sambil persembahan kita jalankan. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam nama-Mu. Dibawa ke sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan
Raja Wali. Terima kasih untuk persembahannya. Ada sedikit pengumuman, kita akan ada persekutuan doa bulan Juni 2 kali. Yang pertama itu tanggal 19 Juni, itu pas di minggu ketiganya, karena minggu kedua ada halangan, jadi minggu ketiga untuk bicaranya. Kita akan dilayani sama Pastor Billy Lantang dari Jakarta. Mari kita tanggal 19 Juni dicatat ya. Dan juga ada kunjungan MGJ Ministry untuk hari minggu depan tanggal 24 Mei 30 Mei itu ke Panti Asuhan di Lembang, Rumah Kasih ya. Terus tanggal 24 Mei nya kita ada perayaan suku Sunda di Purwakarta dengan Pak Jeki dan Bu Elis. Mari kita mengakhiri ibadat kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sebelum itu kita juga sebelum berkat dan doa penutup, kita mau tetap katakan kepada Tuhan, satu yang kurindu Tuhan bersekutu denganmu. Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Sekali lagi kita katakan, satu yang kurindu Tuhan, satu yang kurindu. Saya undang Romardi untuk marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Murah, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena karya Roh Kudus-Mu kami boleh hidup sampai saat ini dan bersekutu sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau mempunyai rencana dalam setiap pergulatan dan juga dinamika hidup kami. Dan kami percaya pertolongan-Mu selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur dan juga permohonan kami sebagai anak-anak-Mu. Syukur karena kedamaian dalam hidup kami, kesehatan yang boleh senantiasa kami terima oleh karena karya-Mu. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar senantiasa menciptakan kesatuan, mau menghargai dan mengutamakan kesejahteraan umum. Berikanlah rahmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat menuntun kami kepada kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu juga senantiasa Kau sertai dengan berkat. Terlebih keluarga besar PT Multi Garmen Jaya di dalam menghadapi aneka macam tantangan zaman ke depan. Semoga kami boleh tetap berjalan bersama Engkau, sungguh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Semoga disinilah menjadi cerminan gereja persekutuan umat Allah yang senantiasa berjalan mencari Engkau. Kami ingin berdoa ya Tuhan,
untuk para pemimpin perusahaan, agar senantiasa Kau limpahi dengan hikmat, sehingga mampu memimpin perusahaan ini dengan penuh kebijaksanaan. Terlebih kepada para direksi, Pak Tony, Pak Teddy, Andrew, Shirley, tuntunlah mereka ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sendiri, agar mereka senantiasa takut akan Engkau dan senantiasa mewujudkan cinta kasih kepada orang-orang yang mereka jumpai. Kami ingin berdoa, ya Allah Bapa, kepada seluruh karyawan-karyawati yang bekerja di PT Multi Garmen Jaya ini. Limpahkanlah ya Tuhan rahmat kesehatan kepada mereka, semangat untuk bekerja, mengabdi bukan hanya untuk diri sendiri atau perusahaan, tetapi lebih dari itu mengabdi untuk Engkau. Jauhkanlah dari macam bahaya, kecelakaan kerja. Semoga mereka senantiasa Kau limpahi semangat untuk berbagi kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Dan semoga oleh karena ketekunan mereka, perusahaan ini boleh maju menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dan bagi keluarga kami masing-masing, semoga Engkau juga melindungi, menyertai, sehingga keluarga kami sungguh boleh mencerminkan keluarga kudus-Mu. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur dan permohonan kami ini, karena Engkaulah Allah yang senantiasa kami puji. Kepadamu-lah kami berserah diri, dan kepadamu-lah kami senantiasa menaruh harapan kami. Terimalah dan juga tuntunlah kami sebagai orang-orang yang bersiarah di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, serta karya perutusan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kau yang membuat jalan di padang gurun, Kau yang membuat sungai-sungai di padang belantara. Janji-Mu Tuhan adalah kekuatanku. Ku berikan hatiku sebagai persembahanku. Yesus, aku memuji-Mu, selalu menyembah-Mu. Tuhan, Kau segalanya. Kau yang membuat jalan di padang gurun, Kau yang membuat sungai